Halo semua, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah kawan-kawan, hari ini saya mau bikin kue pia bulan atau mooncake dalam bahasa Inggris. Kenapa saya mau bikin kue pia bulan? Karena kalau tidak salah tuh hari ini atau kemarin atau sudah lewat waktunya makan kue pia, atau kalau biasa orang Tionghoa itu sembayang kue pia kayak begitu. Jadi kebetulan ada teman pesan, ya, jadi saya mau bikin kawan-kawan. Jadi saya mau kasih tunjuk kalian. Tapi berhubung saya mau bikin 4 macam isi kawan-kawan, dan kalau saya bikin jadi satu vlog itu akan panjang sekali. Jadi saya akan bikin isinya dulu, setiap vlog satu-satu isi biar supaya pendek-pendek, dan terakhir kita bikin kue pianya, ya. Nah, jadi isi dari filling yang nanti saya bikin ini kawan-kawan itu kita bisa pakai untuk kue pia bulan, snow skin mooncake yang tanpa dibakar, dan terakhir onde-onde kawan-kawan. Jadi untuk supaya info sekaligus, jadi nanti saya bikin itu isi dulu 4 ya, habis itu kue pia yang pakai telur asin, terus spiral mooncake, terus snow skin mooncake, dan onde-onde wijen, dan semua pakai isi yang sama ini. Jadi sekalian tahun ini saya mau bikin sekalian untuk saya bagi ilmu buat kalian. Saya punya pia, jadi saya bikin pia ini seperti yang saya suka, modelnya orang Makassar ya kawan-kawan. Mari kita langsung saja bikin kawan-kawan, let's go. Kacang hijau, jadi kacang hijau tanpa kulit yang kayak begini kawan-kawan ya. Nah sekarang saya mau kasih kalian, saya mau bikin isi kue pianya ya. Jadi kawan-kawan saya punya cuma ada ini ya kawan-kawan, jadi saya mau bikin semuanya ya. Nanti resep per satu resep saya taruh di kolom bawah kawan-kawan. Ini saya mau cuci dulu, baru boleh direndam 1 malam, tapi tidak apa-apa, cuma agak lama dimasak ya. Jadi saya mau cuci terus rendam sebentar, baru habis itu kita kasih mendidih supaya dia lembek, baru supaya bisa disaring ya. Sekarang saya cuci dulu. Jadi kawan-kawan, cuci tidak usah terlalu 1 kali saja ya, karena ini hanya untuk menghilangkan debu-debu atau apa begitu, karena ini bersih sekali seperti begitu. Dan habis itu saya rendam sebentar. Nah setelah itu saya diamkan sekitar 1 atau 2 jam ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, di sini saya video pas saya lagi masak itu tidak ada ternyata. Jadi setelah direndam, kalian boleh kukus ini kacang hijau, atau kalian boleh rebus dengan air sampai seperti kayak kita masak nasi gitu kawan-kawan. Jadi apapun yang kalian pakai caranya tidak masalah. Yang penting tuh intinya kalau dia berair berarti nanti pada saat kita masak itu akan aduk lebih lama. Jadi kalau kurang airnya akan cepat jadinya. Tapi kalau seandainya kurang lembek, susah kita saring kawan-kawan. Biasanya kalau di blender kita juga harus kasih masuk air. Tapi seperti saya, supaya tidak lama saya aduk pada saat saya bikin, jadi saya cuma masak dengan air sampai airnya kering, dan saya tutup biar sampai lembek kayak begini. Jadi ya kayak seperti kita bikin bubur tapi yang agak tidak berair gitu kawan-kawan ya. Nah setelah ini saya saring, jadi semuanya halus dan lebih baik. Kalau kalian mau blender juga boleh, cuma kalau kita blender otomatis tuh airnya banyak. Jadi pada saat kita masak nanti kita campur sampai kentalnya tuh bisa lama di depan kompor kawan-kawan ya. Jadi terserah kalian mau dibikin bagaimana, silahkan. Yang penting dalam resep di kolom bawah saya akan taruh berapa gram yang dipakai setiap resepnya, dan itu sebelum direndam ya. Nah ini dia hasilnya, halus dan lembut kawan-kawan. Nah kawan-kawan mari kita lanjut bikin
sisa dari semua kacang hijau yang saya punya. Jadi di sini kawan-kawan saya sudah kasih masuk setengah kilo dari gula pasir, cuma videonya belum merekam ternyata. Jadi makanya tidak ada waktu pada saat saya sudah campur. Jadi kawan-kawan, di sini saya mau kasih tunjuk kalian tanpa pakai gula bubuk juga bisa. Jadi makanya saya pakai cuma gula pasir biasa dan susu bubuk. Seperti biasa kawan-kawan, resep nanti akan saya tulis dalam description box di bawah ya. Untuk video ini karena saya bikin 3 resep lebih sedikit, jadi saya kira-kira kalian jangan ikut karena saya sudah biasa bikin adonan isi yang ini ya. Jadi supaya lebih cepat dan gampang kawan-kawan. Nah, sekarang setelah taruh susu bubuk, saya aduk rata. Dan pada saat saya aduk susu bubuk ini saja, gula pasir tadi itu sudah larut kawan-kawan. Makanya ini adonan kelihatan seperti berair sekali begitu. Aduk dengan baik susu bubuknya kawan-kawan, karena susu bubuk bisa menggumpal, apalagi kalau kita tidak pakai susu bubuk full cream. Setelah itu kita tambahkan tepung ketan dan kita aduk lagi sampai tercampur. Kawan-kawan jangan lupa taruh garam. Tadi pada saat saya taruh gula saya sudah taruh garam juga, cuma video tidak terekam ya. Jadi garam sesuai resep. Di sini saya taruh secukupnya 3 resep gitu kawan-kawan. Nah, setelah itu kita aduk sampai rata. Baru kita lanjut. Jadi kawan-kawan minta maaf di sini kali ini video saya tidak percepat, tapi saya cuma potong-potong karena berhubung kalau pas dipercepat bakalan pecah videonya. Setelah itu kita kasih masuk minyak sedikit dulu kawan-kawannya, jangan terlalu banyak. Nanti sebentar setelah dimasak, kalau kurang baru kita tambah minyaknya. Ya, aduk sampai minyaknya rata, baru kita mulai masak. Karena ini banyak kawan-kawan dan saya jamin ini akan 40 menit lebih saya mesti ngaduk di atas kompor ya. Jadi kita perlahan-lahan lihat. Sebelum itu kita kasih masuk dulu glukosa. Dan saya taruh agak banyak sedikit karena ini 3 resep ya kawan-kawan. Kenapa saya taruh glukosa kawan-kawan? Seperti video sebelumnya saya sudah jelaskan. Jadi glukosa ini gunanya untuk buat supaya ini adonan tahan lama dan tidak cepat berjamur. Dalam glukosa ini lumayan ada bahan pengawet untuk supaya makanan tahan. Seperti begitu kawan-kawan. Dalam video matcha saya tidak pakai karena dalam matcha sendiri itu sudah ada bahan pengawet sedikit kawan-kawan. Nah, jangan peduli dengan gumpal-gumpal seperti ini kawan-kawan. Nanti pada saat terakhir semua akan kembali halus. Yang kita harus pedulikan itu jangan sampai pantat dalam kuali ini hangus karena nanti baunya tidak enak. Nah, setelah sekitar 20 menit saya aduk kawan-kawan dan akhirnya sudah mulai mengental seperti ini. Dan saya tetap aduk sambil perhatikan di bawah kualinya tidak melengket. Dan jangan lupa kawan-kawan, tadi saya sudah sempat tambah minyak ya karena melengket. Jadi minyak kalian boleh taruh agar supaya membantu tidak melengket di teflon. Dan jangan takut kebanyakan minyak kawan-kawan. Pada saat adonan ini sudah matang dan dingin, nanti minyaknya akan terpisah dengan sendirinya daripada kita punya adonan. Kalau seandainya pada saat kalian aduk awal itu teman-teman, terus ternyata di pantat teflon itu lengket dan tidak mau dikorek seperti ini, jangan tunggu lama-lama kawan-kawan, langsung matikan api dan diamkan sebentar sambil diaduk-aduk. Nanti kerak dari bawah teflon itu akan lembek dengan sendirinya sampai kita bisa kasih hilang.
setelah itu baru nyalakan api lagi dengan api sedang atau kecil. Aduk lagi pelan-pelan sampai adonan kering seperti ini. Jadi perhatikan kawan-kawan, karena kalau dia sampai melengket terus lama, nanti sangat hitam warnanya, berbeda. Di sini yang saya korek ini saja itu sudah warnanya kayak coklat-coklat begitu. Buat saya tidak apa-apa dikasih masuk dalam adonan lagi, jadi lebih harum baunya, tapi kelihatannya itu ada bintik-bintik coklat-coklat gitu kan kawan. Tapi kalau kalian tidak suka pada saat kalian korek seperti ini, kalian boleh langsung buang keluar pada kuali ya. Nah, saya aduk terus dulu kawan-kawan sampai saya dapat kekentalan yang saya mau. Sebelum saya lupa kawan-kawan, saya mau kasih ingat. Jadi pada saat awal kita aduk dan kita mau masak ini adonan, kalian harus rasa dahulu supaya kalian tahu asin dan manisnya tuh dan susunya sesuai selera yang kalian suka. Kalau dari resep saja masih kurang kalian rasa, tambah kawan-kawan boleh. Atau kalau kalian rasa kurang manis, kalian boleh tambah. Berhubung kami di Holland tidak terlalu makan manis sekali, jadi kalian boleh tambah seperti yang kalian mau ya. Jadi jangan nanti setelah kental begini baru kalian mau tambah, itu sudah terlambat kawan-kawan. Jadi harus dari awal pada saat masih ada kadar airnya ditambah memang. Oke. Nah, ini saya punya sudah kawan-kawan, dan sekarang saya matikan api dan saya angkat. Nah kawan-kawan, ini dia hasilnya ya. Ini saya sudah diamkan sekitar 10 menit ya kawan-kawan. Jadi nanti kalau dingin lebih gampang dipulung. Seperti begitu. Ya, ini saya kasih tinggal 1 malam biar lebih dingin kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, jadi ini dia hasilnya yang putih ya, yang polos. Minta maaf kawan-kawan, yang resep ini saya bikin 3 resep, tapi resepnya nanti yang untuk satu resep saya taruh di kolom bawah. Dan supaya diingat, kacang hijaunya itu di dalam resep itu selagi sebelum dimasak. Jadi setelah ditimbang terus kalian rendam 1 malam, dan setelah itu dikukus, atau kalian juga boleh masak dengan air sampai dia seperti yang saya bikin tadi, baru kita saring dengan saringan atau di blender dulu baru disaring ya. Nah tapi karena saya malas karena malas kawan-kawan kalau bikin sedikit-sedikit, terlalu banyak kerja, jadi saya 1 kali 1,5 kilo, 1 kilo lebih lah saya kasih masak dengan air secukupnya. Jadi dia seperti nasi gitu ya, tidak terlalu kayak bubur tapi kayak nasi. Habis itu saya saring, dan kerjanya agak lama sih kawan-kawan, tapi semuanya tidak masalah. Jadi seandainya kalian masak kacang hijaunya dengan air banyak sampai dia kayak bubur, itu lebih gampang disaring kawan-kawan. Tapi pada saat kita nanti aduk di atas kompor, itu bakalan lama kalau mau buat sampai dia kental seperti begini. Nah di dalam resep juga kawan-kawan ada saya tulis beberapa komposisi air. Air itu dipakai seandainya kalau kalian bikin kacang hijaunya direndam dulu 1 malam atau berapa jam, 3 jam paling tidak, baru dikukus. Habis itu kalian saring. Tapi kalau tidak kawan-kawan, airnya sudah dipakai untuk masak, air yang di dalam resep itu tidak dipakai ya, kecuali matcha harus dipakai karena matcha harus diaduk dengan air panas. Nah seperti kalian lihat pada saat bikin matcha itu lebih lama diaduk karena encer sekali kawan-kawan, karena saya tambah air dari matcha. Tapi pada saat bikin yang black sesame dan yang biasa ya, yang ini dia jauh lebih cepat karena
dia tidak terlalu banyak komposisi airnya kayak begitu kawan-kawan. Nah, saya bikin ini banyak kawan-kawan ya, karena sekalian untuk mau bikin buat wijen buat onde-onde wijen nanti ya. Jadi adonan isi ini kawan-kawan semuanya bisa disimpan di freezer, pada saat kita mau pakai tinggal dikasih keluar, no problem kayak gitu. Dan kawan-kawan, tentang minyak, jadi bikin adonan isi seperti yang saya bikin ini sama metodenya seperti kita bikin dodol ya. Tapi kalau dodol karena kita pakai santan kental, jadi minyaknya keluar kawan-kawan. Nah, tapi kalau isi ini kan tidak pakai santan kawan-kawan, jadi otomatis kita harus kasih minyak. Seandainya kalian aduk dalam resep minyak sekian, terus kalian aduk, pada saat kalian lihat oh ini kurang minyak, kalian boleh tambah. Jangan takut tambah minyak kawan-kawan, karena walaupun kebanyakan kita tambah minyak, pada saat nanti sudah kering, minyak akan keluar dengan sendirinya kawan-kawan. Nah, dan kalau kalian mau bikin mau bikin adonan ini harus di teflon. Kalau tidak di teflon kawan-kawan, cepat sekali hangus pantatnya. Dan kalau pada saat kalian aduk di teflon dan teflonnya itu ada lengket sedikit dengan adonan, kalau kalian tidak mau tambah minyak tidak apa-apa, matikan saja apinya, diamkan sebentar, baru habis itu diaduk-aduk lagi sampai keraknya hilang, dan kasih nyala lagi dan api kecil lagi sampai kering. Buat saya lebih suka ada kerak-keraknya sedikit ya, jadi dia lebih harum kawan-kawan, walaupun dia tidak terlalu cantik kayak ada bintik-bintik coklat begitu, tapi tidak masalah, karena kalau mooncake itu sebenarnya setelah kacang hijau dibikin seperti ini, nanti sebentar kita campur dengan kacang-kacangan lagi, baru kita bungkus telur asin. Tapi karena untuk metode mooncake Indonesia, jadi ini cuma telur asin dan adonan isinya saja kawan-kawan ya. Nah, sampai di sini video isi yang ketiga kawan-kawan, isi kacang hijau polos ya. Sampai jumpa video selanjutnya. Saya mau bikin isi dengan kacang-kacangan ya, dan itu tidak perlu dimasak dan itu lebih cepat ya. Kita lanjut besok pagi, yang video itu sekalian kita bikin mooncake-nya. Oke? Nah, terima kasih sudah nonton kawan-kawan. Please like it dan jangan lupa subscribe. Selamat malam dan terima kasih. Bye bye.